hari ini pasti bahagia setelah mengetahui Ferdy Sambo ditetapkan menjadi tersangkanya, karena sebenarnya baik saya maupun sebagian rakyat Indonesia sudah bisa menebak Pak Ferdy Sambo pasti terlibat di dalam perkara ini. Tapi perkiraan kita, asumsi kita menjadi gemas dikarenakan masalah ini semakin dibelit-belit ya, yang begini, yang begitu dan lain sebagainya. Padahal perkara ini sebenarnya alur ceritanya sangat mudah ditebak. Perkara ini TKP-nya pasti, orang-orangnya yang terlibat juga ada, korbannya juga meninggal di situ. Sulitnya di mana? Sulitnya karena tidak ada kejujuran dari si pelaku. Sulitnya karena semua persengkongkolan dalam peristiwa ini saling menutupi. Makanya ada dorongan waktu itu tetapkan satu orang agar berkicau. Akhirnya dengan dorongan-dorongan seperti itu ditetapkanlah Baradae sebagai tersangka pertama kali. Dari Baradae waktu itu masih, menurut Baradae ya, masih disuruh sesuai dengan skenario saat pengacara yang lama. Tapi begitu pengacara lama mungkin mengetahui kalau Baradae ini ada kebohongan karena mengikuti skenario, akhirnya mengundurkan diri karena tidak ada kejujuran. Nah, ketika Ferdy Sambo sudah dimasukkan rutan Makobrimob, akhirnya Baradae mau membuka diri dengan hadirnya pengacara yang baru. Dia mengungkapkan dikarenakan kondisinya si jenderal ini sudah masuk penahanan ya, sekalipun masih sebagai tersangka, masih sebagai saksi, belum tersangka saat itu. Tapi tentunya dari Baradae sudah ada rasa aman karena si jenderal ini sudah dikandangkan, makanya mau terbuka kepada pengacara yang kedua. Apalagi tentunya Baradae juga nggak mau masuk sendirian loh ya teman-teman. Apalagi Baradae ini pangkat bawahan yang kayaknya ditumbalkan di sini. Dan menurut pemberitaan tadi yang dikatakan Pak Listio Sigit, orang yang terkait semakin banyak di sini. Tidak hanya 25 orang, tapi 30 lebih kayaknya tadi yang diutarakan. Nah, makanya di sini hanya untuk menutupi perkara yang dilakukan oleh satu orang ini, maka banyak orang yang ditumbalkan, yang dikorbankan demi menutupi masalahnya. Sebenarnya masalah apa sih yang terjadi ini? Banyak sekali dari kalian yang berpraduga masalah A, masalah B, masalah C dan lain sebagainya. Bahkan ada yang berpraduga masalah ini dikarenakan masalah besar, yang begini, yang begini. Tapi teman-teman, kalau masalah besar tentunya Ferdy Sambo tidak akan melibatkan istrinya dalam perkara ini. Mengapa istrinya terbawa dalam perkara ini? Kemudian pelaporannya juga pelecehan, tentunya ada kaitannya dengan masalah pribadi dengan istrinya. Kalau menurut prediksi saya, Pak Ferdy Sambo ini ada kecemburuan yang begitu meledak atas kedekatan Ibu Putri kepada Brigadir J. Cuma kedekatan ini yang seperti apakah? Yang tahu pastinya Ibu Putri sendiri, entah kedekatan sebagai ibu dan anak, sebagai teman dekat, atau sebagai teman curhat dan lain sebagainya, yang pada akhirnya menimbulkan kecemburuan dan marahlah Pak Ferdy Sambo. Nah, perkara ini kita juga ada agak curiga-curiga ya. Kebaikan Ibu Putri kepada Brigadir C dan adiknya yang sudah memberi uang jutaan itu perlu dipertanyakan. Apakah Ibu Putri kebiasaan seperti itu juga diberikan kepada pegawai yang lainnya, misalnya ajudan yang lainnya? Nah, kemudian ucapan ulang tahun kepada Brigadir C yang begitu romantis itu juga perlu dipertanyakan. Apakah karena hal-hal inilah kemudian Pak Ferdy Sambo cemburu besar? Ya, bisa saja terjadi. Dari prediksi saya yang pertama, saya ingat-ingat dulu ya, ada simbol pembisik di sini.
ada yang membisiki Pak Freddy Sambo mungkin atas kedekatan Ibu Putri dengan Brigadir J. Awalnya di sini, kemudian mungkin dicari tahu, akhirnya muncullah kecemburuan itu. Ini masih sebatas prediksi ya. Prediksi itu bisa salah, bisa benar, bisa melempar sedikit karena saya juga manusia. Jangan menuntut kesempurnaan dalam prediksi saya karena juga bisa salah. Tapi nggak bisa dipungkiri dalam prediksi kasus ini saya 80% banyak benernya. Tinggal motifnya ini nanti apa? Motifnya Pak Freddy Sambo sampai membunuh Brigadir J ini karena apa? Sampai membabi buta, amarahnya meledak-meledak, seakan melampiaskan amarahnya kepada Brigadir J ini karena apa? Saya rasa, kalau menurut prediksi saya, karena ada rasa kecemburuan terhadap kedekatan Ibu Putri dengan Brigadir J. Makanya di sini teman-teman, mari saya gali di sini ya, kita korek-korek bagaimanakah perasaan Pak Freddy Sambo pada Ibu Putri saat ini setelah masalah ini meledak. Adakah rasa dendam? Adakah rasa benci? Atau bagaimana? Atau sudah saling memaafkan? Apa mari kita ungkap di sini. Apakah apa perasaan Pak Freddy Sambo pada istrinya saat ini setelah kasusnya meledak? Bagaimanakah perasaan Pak Freddy Sambo pada istrinya saat ini setelah masalah ini meledak? Ada simbol rinoval, matahari bersinar, berharap ada semacam perubahan. Bagaimanakah perasaan Pak Freddy Sambo pada istrinya saat ini? Ada sebuah pertanyaan. Maksudnya pertanyaan yang seperti apa pada istrimu? Ada komplasensi, ada ketidakpuasan terhadap istrinya. Mengapa kamu tidak puas atau mengapa kamu komplain kepada istrimu? Ada apa sebenarnya? Simbol dari duka cita, simbol sebuah kematian. Apakah yang menyebabkan terjadinya peristiwa kematian itu motifnya kamu mengakhiri Brigadir J karena apa? Harga diri. Jadi seperti ini ya, seperti ini. Freddy Sambo ini ada pertanyaan kepada istrinya. Ya, ada pertanyaan, sebuah pertanyaan. Anak kecil bertanya kepada orang tua karena rasa keingintahuan. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, di prediksi saya yang pertama, kayaknya ada pembisik yang memberitahukan kepada Pak Freddy Sambo atas kedekatan Ibu Putri dengan Brigadir J. Makanya di sini ada sebuah pertanyaan, ada sebuah tanya Pak Freddy Sambo pada istrinya. Kemudian hal itu membuat Pak Freddy Sambo ada ketidakpuasan atau ada kok begini sih? Kok begini, seperti itu ya, kok begini akhirnya ada semacam kemarahan yang berujung kepada peristiwa kematian. Ada simbol grief itu artinya duka cita. Ada simbol kematian dikarenakan harga diri Pak Sambo yang merasa dilecehkan di sini, diinjak-injak di sini. Ada simbol kursi ini bisa diartikan sebagai harga diri atau kedudukan atau jabatan. Di mana kita tahu Pak Freddy Sambo saat itu jabatannya sudah bintang 2. Sedangkan Brigadir J, baru brigadir. Tentunya jenjang karirnya sangat berbeda jauh dengan Pak Freddy Sambo. Tapi karena adanya sesuatu hal itulah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mungkin ya, yang pada akhirnya membakar rasa cemburu Pak Freddy Sambo, dikarenakan di sini sudah ada rasa terinjak-injak. Nah, kemudian di sini apakah perasaan Pak Freddy Sambo kepada istrinya saat ini masih cinta? Ini yang melatar belakangi masalah ya. Apakah Pak Freddy Sambo masih mencintai istrinya? Ada simbol menara petir.
menara kesambar bledek, hubungan yang putus, hubungan yang berakhir, atau proses hukum yang sedang berjalan. Bisa diartikan perasaan kepada Ibu Putri sudah kandas di sini dikarenakan adanya perkara ini. Hubungan Pak Freddy Sambo dengan Ibu Putri sudah pernah saya prediksi, di mana hubungan rumah tangga mereka berdua memang sudah tidak harmonis lagi. Dan di sini juga ada menara petir yang artinya hubungan mereka pada akhirnya terpisah dikarenakan proses hukum yang sudah akan dilalui Pak Freddy Sambo, di mana Pak Freddy Sambo sudah ditetapkan menjadi tersangka. Pastinya dengan ditetapkan menjadi tersangka sudah ada bukti-bukti kuat yang bisa menjeratnya. Apalagi di dalam penayangan tadi ada 3 TKP yang sudah dipolis lain. TKP yang pertama, TKP di rumah dinas. TKP yang kedua, TKP yang di rumah pribadi yang dekat rumah dinas. TKP yang ketiga agak jauh, yang selama ini tidak pernah di-up di media sosial. Nah, tentunya TKP-TKP itu ada sesuatu yang disimpan di situ. Makanya tadi ada tim Inavis yang juga mendatangi rumah-rumah tersebut. Nah, pastinya kita tunggu saja pemberitaan dari media sosial apa saja yang sudah ditemukan di rumah-rumah tersebut. Jadi di sini teman-teman, untuk perasaan Pak Freddy Sambo kepada Ibu Putri bisa diartikan sudah menara petir. Sudah sudah kandas ya, sudah hancur lebur dikarenakan perkara ini. Apalagi harga diri Pak Freddy Sambo juga merasa sudah jatuh di sini, sudah merasa terinjak-injak. Mari kita ungkap kebalikannya, bagaimanakah perasaan Ibu Putri kepada Pak Freddy Sambo saat ini. Bagaimanakah perasaan Ibu Putri pada Pak Freddy Sambo saat ini ya? Bagaimanakah perasaan Ibu Putri kepada Pak Freddy Sambo saat ini? Ada simbol kreasi, simbol usaha-usaha. Usaha untuk apakah yang akan kamu lakukan? Untuk mencari pencerahan, mencari ketenangan, atau untuk memperbaiki hubungan dengan Pak Sambo kembali. Kemudian pencerahan yang seperti apa? Acceptance atas salah penerimaan. Memangnya apa yang kamu perbuat di sini? Mengapa Pak Sambo salah terima atas apa perbuatanmu? Apa yang ingin kamu ungkapkan atas salah terimanya Pak Sambo itu? Nasib. Selanjutnya, apakah kamu ada kedekatan dengan Brigadir J? Impes jalan buntu. Jadi seperti ini teman-teman. Perasaan Ibu Putri kepada Pak Sambo saat ini, dia berusaha untuk menjalin sebuah hubungan, juga berusaha untuk menenangkan dirinya, baik untuk menenangkan dirinya maupun untuk memberi semangat kepada Pak Sambo tentunya. Karena di sini ternyata ada salah terima atas apa yang dipikirkan Pak Sambo terhadap dirinya. Pada akhirnya salah terima ini yang menjadikan masalah ini terjadi. Ada simbol nasib desta ini, dan dikarenakan sudah jalan buntu, sudah tidak bisa menjelaskan lagi seperti itu. Jadi Ibu Putri merasa Pak Sambo ini sudah salah terima, dan pada akhirnya terjadilah peristiwa itu. Mari kita gali lagi mengenai salah terima ya. Kayaknya perlu didalami. Salah terima ini, mengapa kamu merasa kalau Pak Freddy Sambo sudah salah terima terhadap apa yang sudah kamu lakukan? Atau terhadap ada bisikan-bisikan yang sudah diterima Pak Sambo? Mengapa kamu merasa Pak Freddy Sambo sudah salah terima? Mengapa kamu merasa Pak Freddy Sambo sudah salah terima?
karena confusion. Oh, ini hanya untuk membingungkan saja. Jadi PC ini mengungkapkan kalau Pak Ferdy Sambo itu sudah salah terima terhadap dirinya. Tapi salah terima ini sebenarnya untuk membingungkan sebuah keadaan, mengaburkan sebuah keadaan. Keadaan apa yang ingin kamu kaburkan? Keadaan apa yang ingin kamu kaburkan di sini? Workaholic. Workaholic ini artinya gila kerja. Bisa juga arti tergila-gila, ya. Workaholic, tergila-gila dengan siapa? Service, ya, servisnya keluar. Service terkait apa? Semoga kartunya bisa menunjukkan loh ya, karena kartunya ini simbol-simbolnya juga terbatas. Service terkait apakah? Mistis, perasaan. Perasaan yang bagaimana? Yang kebijaksanaan. Jadi seperti ini ya, seperti ini. Ada salah penerimaan. Ternyata salah penerimaan itu adalah sebuah alasan untuk mengabulkan sesuatu yang terjadi. Karena di sini ada gila kerja atau tergila-gila atas pelayanan yang ada kaitannya dengan perasaan. Tapi di sini dia memohon sikapi itu dengan bijaksana. Mengertilah seperti itu dengan apa yang terjadi. Oh, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini kan tadi saya tanya apakah Ibu Putri masih ada perasaan kepada Pak Ferdy Sambo. Ternyata Ibu Putri berusaha untuk bisa baik kembali kepada Pak Ferdy Sambo dikarenakan ada pencerahan itu tadi. Tapi juga ada simbol jangan salah terima dulu terhadap apa yang sudah terjadi. Ketika saya tanya kenapa Ibu bilang salah terima, sebenarnya itu hanya untuk confusion, membingungkan keadaan, mengaburkan keadaan yang ada kaitannya dengan pelayanan, yang ada kaitannya dengan rasa dan perasaan. Tapi sikap itu dengan bijaksana. Oh, jadi gini teman-teman, hubungan Ibu Putri dengan Brigadir J yang tahu Ibu Putri sendiri. Bisa jadi sebatas teman curhat atau lebih. Bisa jadi ya begitulah ya, karena di sini ada simbol workaholic, simbol tergila-gila juga atas sebuah pelayanan. Ya, tapi sikapin semuanya itu dengan bijaksana, mintanya seperti itu. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu kita bahagia. Peristiwa ini sudah ada titik terangnya karena Pak Ferdy Sambo sudah ditetapkan menjadi tersangka.